Salam semesta, kembali lagi bersama Caster yang Apak. Hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains tentunya. Ya, di kali ini sih sebenarnya kita akan membahas suatu hal yang kemarin sempat trending ya, karena Google melakukan ads mengenai ini, dimana ya kalau teman-teman masih ingat itu tentang cloud. Cloud adalah sebuah tempat penyimpanan sebenarnya. Tapi kenapa namanya cloud? Ya sebenarnya sih nggak terlalu tahu juga ya caster ya. Cuma mungkin karena cloud itu kan nggak terbatas, jadi tempat ruang penyimpanannya itu mungkin nggak terbatas dan itu kan berasal dari internet gitu. Ya mungkin itulah yang membuat namanya jadi cloud ya. Ya memang kali ini kita akan bahas cloud, terutama untuk penggunaannya untuk secara personal atau secara perusahaan. Jadi cloud computing sebenarnya ya nggak cuma cloud sebenarnya, tapi cloud computing adalah salah satu teknologi yang sekarang banyak digunakan untuk mempermudah berbagai macam kerjaan yang berhubungan dengan komputer. Definisinya pada bagian ini adalah gabungan dari teknologi komputer pada jaringan dengan pengembangan berbasis internet dengan menjalankannya melalui perangkat komputer yang sudah terhubung dalam waktu yang sama dengan tingkat bantuan internet yang cukup tinggi. Sebenarnya cloud computing itu perlu koneksi yang bagus. Pasti ya, dengan menggunakan cloud computing membuat segalanya terpusat dengan adanya bantuan dari koneksi internet yang stabil tuh. Itu juga penting, sudah stabil, tinggi. Tapi kalau kita harus berpikir ya lebih baik kecepatannya tinggi atau yang stabil, lebih baik stabil sih. Ya kalau teman-teman lihat di game pun lebih baik ping tinggi pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang stabil lah. Sebenarnya seperti itu kalau internet. Nah, pusat servernya nanti akan berguna dalam mengelola setiap dari seluruh data pengguna saat mengaksesnya setiap waktu, sehingga pengguna bisa mengolah data pribadi yang ada hanya dengan kemudahan dan tersambung internet gitu loh. Karena memang internet tuh penting banget untuk kondisi ini, utamanya pada cloud computing. Nah, yang pertama untuk itu kita akan sebutkan manfaatnya. Nggak akan ada sesi question juga di sini. Yang pertama kita akan bahas langsung manfaatnya. Yang pertama itu penyimpanan yang terpusat. Nah, terpusat di sini tapi bukan berarti yang banget secara di data lain itu bertumpuk nggak juga sih. Tapi gini, cloud computing itu kan adanya server, jadi itu lebih rapih yang pertama, dan data itu bisa tersimpan dengan terpusat di sini tuh terkumpul. Jadi semakin banyak data yang Anda butuhkan ya Anda bisa simpan di satu tempat yang sama, tapi dengan besaran yang tidak terhingga dan berdasarkan layanan yang ada pada cloud computing yang Anda pilih. Jadi Anda juga harus tahu spesifikasi yang ada gitu loh. Tidak butuh lah, maksudnya banyak infrastruktur yang berlebih dan media penyimpanan sudah terpusat dengan baik dengan media virtual ya, karena nggak bisa kita pegang, itu pasti virtual. Terus tingkat keamanannya sangat tinggi. Nah, inilah yang mengapa cloud computing sekarang menjadi tempat penyimpanan data yang paling digemari oleh orang-orang di dunia. Secara tren, orang-orang Amerika, orang-orang Inggris atau Eropa Barat sana sudah menggunakan ini, termasuk negara-negara benua Amerika ya kayak Amerika Serikat, Kanada itu udah pakai ini. Kenapa? Karena kalau kita kerja ini jauh lebih efisien untuk menyimpan berbagai macam file, baik apapun itu, foto lah atau apapun, itu sangat bagus dan nggak memakan space yang terlalu parah gitu loh. Yang penting itu, dan keamanannya tuh tinggi banget. Kenapa tinggi banget? Karena ini tuh lebih bisa dibilang karena penggunaan server yang pertama tadi ya, karena penyimpanan itu. Terus fasilitas yang diberikan oleh provider itu juga rata-rata memberikan tingkat kenyamanan untuk security itu lebih tinggi gitu loh. Jadi untuk orang sembarang akses tuh nggak bisa, bahkan jebol-jebol itu tuh sulit banget. Itulah mengapa ini sangat penting cloud computing ini untuk pribadi ya. Ini secara pribadi dulu ya, bahkan memang perusahaan pun akan mendapatkan hal yang sama. Nah, untuk perusahaan ini sedikit lebih bagus. Mungkin di kali ini podcastnya nggak terlalu panjang lah, langsung aja pada intinya aja. Yang pertama tuh untuk perusahaan tuh jadi sebuah investasi. Perusahaan beda dengan kita yang datanya mungkin nggak sebanyak itu, tapi perusahaan tuh kan pasti datanya sudah banyak banget karena berbagai macam pegawai yang ada kan. Jadi kan satu pegawai kan mungkin input datanya kan banyak banget. Nah, kemudian mengapa jadi investasi? Karena dengan adanya ini segala infrastruktur yang ibarat butuh tempat penyimpanan yang besar-besar kayak hard disk dan sebagainya itu jadi hilang karena ini kan virtual dan tadi mengandung unsur tingkat tinggi dalam security-nya. Nah, itu yang mengapa itu juga berdampak pada biayanya bisa berkurang banyak karena hanya berfokus untuk menggunakan cloud computing ini. Nah, kemudian cocok juga untuk menjadi tempat bisnis agar selalu terjaga backup datanya tadi ya, karena itu semakin banyak juga mungkin sebagai mutakhir ya,
ini merupakan sebuah langkah investasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya kalau di luar dari perusahaan-perusahaan internet jangan dihitung ya, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kayak sebagai merchant-merchant produk-produk besar juga udah pakai ini semua untuk websitenya lah, untuk data-data sebagainya lah, atau arsip itu sekalipun pasti pakainya ini. Dengan kemudahan itu menjadi lebih efektif dan efisien dalam karyawan juga untuk bekerja gitu loh, untuk menyimpan produk-produk, untuk menyimpan data-data yang akan digunakan selanjutnya. Terus memiliki kemampuan untuk backup, dan itu cukup baik ya. Backup itu penting. Sekarang gini, kalau teman-teman menyimpan di sebuah file pada hard disk SSD atau apapun itu yang eksternal lah, atau yang di dalam ini sendiri, otomatis apa yang terjadi? Mungkin bisa kehilangan data yang ada, bisa juga itu datanya hangus, korup, bisa juga. Tapi di sini enggak. Cloud computing itu enggak, karena itu sudah ada yang rawat sendiri gitu loh data-data ini. Jadi otomatis ketika nanti ada sebuah kerusakan, data kan bisa terbackup dengan mudah dan ditarik gitu loh intinya lah. Jadi waktu yang bisa dipakai itu jauh lebih baik, dan pengembalian data ini menyesuaikan dengan kemampuan provider yang sudah Anda pilih. Jadi nggak bisa sembarangan juga, dan nanti juga untuk memulihkan sistem dari sananya. Nah seperti itu. Itulah mengapa backup yang baik dengan cloud computing untuk masa-masa ini. Dan nggak bisa dipungkiri juga bahwa cloud computing memang memiliki effort yang besar. Karena itu juga poin ketiga adalah fleksibel dan skalabilitas tinggi. Fleksibel ya, kemudahan untuk mengakses di mana saja, kapan saja, asalkan dengan sambungan internet. Itulah mengapa yang terpenting juga bisa dilakukan kapan saja, yaitu menjadi skalabilitas juga, karena cepat dan mudahnya itu loh. Terus pertimbangannya utamanya itu ya menjadi alternatif agar bisa terhubung dari segi fasilitas yang sudah disajikan dari masing-masing provider gitu loh, dan dukungan virtual yang bisa menyimpan data dengan jumlah kapasitas yang besar dan memakan banyak memori, jadi jadi sangat sedikit dan lebih efisien. Itulah mengapa selalu ditonjolkan cloud computing untuk era modern ini. Kemudian kalau teman-teman bertanya, cara kerjanya gimana? Kenapa bisa menjadi semudah itu? Oke, akan saya jelaskan secara sederhananya aja ya, jadi biar lebih mudah dipahami, dinalar. Ini karena pertama sambung internet, maka segalanya tuh tersambung dari segala server dunia kan, otomatis kan. Dalam pengolahan data yang hanya masuk dan keluar toh, ya karena ini kan space penyimpanan juga sebenarnya. Yaitu jadinya perlu login untuk memastikan bahwa itu data Anda. Nah, login baik menggunakan username password itu sangat penting ya teman-teman. Itu salah satu dimana tingkat security pertama, dan itu memastikan agar pengguna itu sesuai dengan mendapatkan fasilitas yang sudah disediakan gitu loh, dan yang sudah dipilih juga. Jadi nggak harus instalasi lagi. Beda kalau misalnya kita menyimpan pada hard disk itu kan kita harus colok, lepas pasang, ibarat copy paste kan. Ini beda, ini nggak tanya menariknya aja. Terus semua media yang disimpan akan menggunakan model virtual dengan instruksi yang dilanjutkan ke server aplikasi yang sudah dipilih tersebut. Data nanti akan diproses dan menuju proses akhir, di mana proses akhir ini berguna untuk menyesuaikan instruksi yang ada pada penggunaan tersebut. Ya jadi butuhnya apa ya akan seperti itu gitu loh. Terus server juga akan terintegrasi dengan baik secara global tadi, dan para pengguna maksudnya itu bisa mengakses segalanya yang dibutuhkan dan yang sudah disimpan. Pengguna juga tidak perlu repot-repot lagi harus mendownload lagi software yang ada. Terus jadi nggak usah repot-repot download dan sudah bisa dipakai terus gitu loh. Intinya tergantung dengan namanya kehebatan internet dari masing-masing orang itu tersendiri. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan besar internet itu harus ngebut banget. Nah itulah mengapa ini sangat dianjurkan. Nah kalau untuk orang-orang biasa sih sebenarnya memang nggak harus. Cuma kalau memang yang bergelut di bidang-bidang semacam ini ya pasti butuh cloud computing. Dengan begitu nanti bisa mengelola data yang masuk dan keluar secara efisien, dan pastinya nggak akan sampai terjadi kesalahan data lah. Terus seluruh datanya juga terhubung langsung dengan sistem awan atau cloud itu yang ada pada komputer dan internet. Jadi jika perlu dibahas, karena beragam perusahaan semakin bergerak dan menuju efisiensi kerja yang jelas, ya kalau teman-teman lihat dari kelebihannya tadi dan manfaatnya tadi, pasti nggak akan rugi sih yang pertama. Google pun akhirnya kan menyediakan layanan ini seperti yang sudah beberapa hari lalu naik daun kan. Terus Apple juga udah lama, kalau teman-teman para pengguna iPhone pasti tahu Apple iCloud gitu ya. Terus Microsoft juga ada, tapi saya lupa namanya, tapi ada Microsoft. Alibaba Cloud itu saya tahu ketika menjadi sebuah sponsor pertandingan sepak bola, dan itu sudah banyak dipakai oleh orang-orang sana, Tiongkok sana. Terus perusahaan internet lainnya pasti menyediakan inilah yang ya mungkin yang masih standar bawah lah.
Kalau yang sudah standar tinggi itu kan mungkin harganya beda. Terus karena memang penggunaan cloud dari tahun ke tahun makin meningkat, jadi kalau secara grafik itu dari tahun 2016 makin meningkat dan perusahaan-perusahaan yang berkompeten selalu memperhatikan hal ini. Karena itulah mengapa pentingnya kecepatan dalam mengolah data itu harus selalu dinomorsatukan juga, agar segala akses untuk kinerja suatu perusahaan semakin produktif dan membuat kinerja bisnis semakin baik. Jadi seperti itu. Nggak banyak-banyak podcast kali ini. Thank you sudah mendengarkan. Semoga teman-teman lebih tahu tentang cloud computing ini. Kenapa sekarang cloud computing semakin digemari ya? Karena itu tadi, efisiensi yang jelas dan real time itu yang paling utama, 24 jam. So, karena itu, jadi semoga teman-teman sudah lebih mengerti dan semoga teman-teman juga bisa menyerap ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan. Saya sih cuma berharap ya teman-teman bisa belajar juga dengan lebih semangat, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini secara rutin. Saya cuma berharap juga kalau teman-teman ada butuh konsultasi atau apapun mengenai gadget, laptop untuk kebutuhan pemenuhan kuliah atau kerja, silakan hubungi saya dengan mention di medsos saya yang ada di thumbnail. Jadi saya bisa membantu teman-teman dengan mudah, dan ingat konsultasi dengan saya itu gratis, jadi gak usah takut. Dan saya memberikan pelayanan terbaik saya sesuai dengan experience saya. Oke, terima kasih, jaga selalu kesehatan dan sayanglah orang di rumah. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.